dan kami mengucap syukur. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kau berikan kepada kami hati untuk menyembah, memuliakan Engkau, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, anugerah yang besar yang kau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh datang kepada-Mu, mengagungkan nama-Mu, dan tiba saja juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, buatlah kami mengerti firman, mampukan kami yang Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, kalaulah hamba-Mu yang mendengar keterbatasan ini, pakai hamba-Mu yang pengen kebenaran. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami sekalian, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih kembali. Shalom. Ada sudah kita hari ini kita bersyukur oleh kemudahan Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Desember ya. Bulan Desember mulai masuk dalam perayaan-perayaan. Saya melihat ada yang gereja-gereja merayakan Natal ya. Ini sesuatu yang luar biasa, anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita adalah kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus. Jadi kita coba melihat ya kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Dia adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Dialah Sang Firman itu. Kalau kita melihat Yohanes pasal yang pertama, mari kita lihat Alkitab kita. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 kita mau baca bersama-sama. Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Nah, kalau sudah menemukan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Di ayat 14. Di ayat 14 kita baca bersama-sama. Kalau sudah menemukan ayat 14, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia datang ke dunia. Kasih Allah yang terlihat jelas. Hadirnya Allah menjadi manusia, ini adalah kasih daripada Allah yang sungguh luar biasa. Karena dia datang untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 17 berbunyi demikian. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, kita mau melihat seperti ada pertentangan, perbedaan antara hukum dan kasih yang daripada Tuhan. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Apakah ini terjadi pertentangan? Nah, Bapak Ibu bisa mendengar berita-berita pengajaran-pengajaran ya yang mengatakan bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Kita adalah zaman anugerah, zaman kasih karunia. Jadi hukum itu sudah tidak berlaku. Benar? Ya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya jelas sekali seperti memang ada pertentangan. Kita lihat firman Tuhan berbunyi demikian. Karena Musa hanya memberikan taurat disertai tuntutannya yang berat dan hukuman tanpa ampun, tetapi Yesus Kristus membawa pengampunan yang penuh dengan kasih bagi kita. Ya, Yesus Kristus membawa pengampunan yang penuh
penuh dengan kasih bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kehadiran Yesus, kedatangan Tuhan ke dunia. Dia Allah menjadi manusia. Dan sebelum dia datang, Tuhan berikan hukum, aturan, peraturan, perintah untuk dilakukan. Tetapi hukum Taurat tidak bisa memberikan keselamatan kepada manusia. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Ya, ada orang yang sepertinya mempertentangkan hukum Taurat ini dengan Yesus, seolah-olah kehadiran Yesus meniadakan hukum Taurat. Oh, Yesus sudah ada, berarti hukum Taurat tidak perlu lagi. Nanti dulu, tidak seperti itu, ya. Atau hukum Taurat tidak berlaku lagi. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena Yesus dia datang untuk menggenapi hukum itu. Artinya Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, memang hukum itu baik. Hukum itu untuk mengarahkan perjalanan hidup umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi manusia tidak mampu mengerjakannya dengan kekuatannya. Ya, kira-kira begini Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tidak pernah melanggar peraturan? Satu contoh peraturan lalu lintas. Di perempatan ada lampu merah. Lampu merah. Siapa yang pernah menerobos saja katanya? Tabrak saja. Lalu yang lain satu. Yang aku aja satu saya. Masuk pada lampu merah. Terobos, lewat. Pertanyaan, mengapa saudara melanggar? Mengapa saya melanggar? Tahu peraturan enggak? Coba lihat ini kan. Tahu peraturan enggak? Pernah melanggar enggak? Kenapa melanggar? Saya mau bertanya, peraturan itu baik atau tidak? Untuk mencelakakan kita atau untuk membuat kita selamat? Tetapi siapa yang menerobos? Kita tahu mestinya berhenti, tapi banyak waktu yang membuat kita tergoda untuk terobos saja. Wah, ini saya buru-buru, waktu saya harus cepat. Dia sudah menunggu. Akhirnya kita mengabaikan keselamatan kita. Pasti semua yang melanggar peraturan itu tahu bahwa itu adalah peraturan yang bagus. Kalau tidak ada peraturan, tidak ada pelanggaran. Apa yang mau kita langgar? Justru kita dengan adanya peraturan itu, kita tahu bahwa kita melanggar. Kita tahu bahwa ini salah. Itulah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak punya hukum, mau melakukan kejahatan tidak ada masalah. Atas dasar apa? Kemudian kita berkata, kamu salah. Salahnya di mana? Undang-undangnya di mana? Hukumnya di mana? Kan tidak ada. Tetapi ketika manusia itu berbuat dosa dan Tuhan taruh berikan hukum itu kepada manusia, secara khusus umat Israel, mereka tahu bahwa saya melanggar, saya salah. Dan Tuhan berkatakan hukum itu, berkatakan Taurat siang dan malam, ajarkan supaya kamu berhasil, supaya kamu masuk kepada perjanjian itu. Jadi hukum itu baik, tetapi manusia itu tidak mampu menjalankannya. Katakan 10 hukum, 9 kita lakukan, 1 tidak kita lakukan, kita gagal. Kita tidak ada apa-apa. Gagal total. Terus bagaimana dong? Ya, Matius pasal 5 ayat 17 berkata begini. Ya, kita baca bersama-sama ya. Oke, kita lihat ya. Matius pasal 5 ayat 17. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar pengajaran hukum Taurat tidak berlaku lagi, itu keliru. Hukum Taurat tetap berlaku, ya, tetap ada,
Yesus datang bukan meniadakannya, tapi menggenapi apa? Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hukum itu. Bukannya hukum itu tidak baik, kitanya yang tidak mampu melakukan hukum itu secara sempurna. Dan untuk itulah Yesus datang menggenapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum itu. Ingat, bukan hukum itu yang keliru, kitanya yang tidak mampu melakukan hukum itu. Saudara tidak akan bisa melakukan hukum itu. Tetapi puji Tuhan, syukur oleh karena kasih Tuhan, kasih karunia Allah. Allah datang ke dunia menjadi manusia, menggenapi apa yang tidak bisa kita lakukan terhadap hukum itu. Itu karya keselamatan tidak bisa dilakukan oleh manusia dengan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Hukum itu baik, peraturan itu baik, kitanya yang tidak sanggup melakukannya. Jadi jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Hukum Taurat itu baik, hukum itu sangat diperlukan umat Allah. Ia menuntut umat itu hidup di dalam kebenaran. Hukum itu peraturan-peraturan yang harus ditaati. Dan hukum Taurat itu sendiri tidak memberikan keselamatan bagi manusia, karena manusia tidak mampu melakukan hukum secara sempurna. Kira-kira begini, kalau kita dituntut dalam hidup ini sebagai orang Kristen harus melakukan sesuai dengan firman Allah, harus kita lakukan, harus kita berbuat seperti apa yang dikatakan firman ini. Saudara dan saya katakan, ya, seringkali kita jatuh dalam dosa. Pikiran kita, perasaan kita mulai gula-gula, hati kita bisa panas, marah, benci juga bisa muncul tiba-tiba karena situasi orang lain membuat kita sakit hati. Yang situasi tertentu membuat kita marah. Apakah kita tahu? Firman Tuhan berkatakan amarah tidak mendatangkan kebaikan. Oh, saya tahu, tidak ada gunanya saya marah. Tetapi kenapa hari ini saya marah? Kedagingan kita, kelemahan kita. Saya tahu mencuri itu tidak baik, tetapi kenapa saya mencuri? Situasi tertentu membuat saya mencuri. Saya lupa. Jadi kalau perbuatan kita membuat kita selamat, kita gagal. Puji Tuhan, Yesus datang ke dunia. Dia mati, ya, di kayu salib itu untuk menyelamatkan kita, manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya tidak akan mampu mengerjakan hukum itu. Ya. Bagaimana supaya manusia mengalami keselamatan? Dengan kekuatannya sendiri, manusia itu tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Ada orang berkata, berbuat baik, amal, sedekah, puasa, Senin Kamis, ya pokoknya hidup menjaga kekudusan, bertapa. Apakah itu bisa menyelamatkan dia? Tidak bisa. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi Efesus pasal 2 ayat 8 kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan karena kita melakukannya, oh saya berjuang melakukan kebenaran. Kalau berdasarkan kebenaran yang kita lakukan sebagai tolak ukur untuk mengatakan kita bisa masuk surga, diukur atau dihitung perbuatan baik kita, maka tak seorang pun manusia bisa selamat. Ya, karena manusia sudah dikuasai oleh kegelapan, sudah dikuasai oleh kedagingan, sudah dikuasai oleh dunia. Jadi Musa memberikan hukum itu sebelum Yesus datang. Hukum itu baik, tetapi tuntutan kalau tidak dilakukan, hukumannya mengerikan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa.
Itu benar. Kalau saudara belajar dalam perjanjian lama, seseorang membunuh orang lain, maka pembunuh itu akan diambil dan harus dibunuh. Kecuali membunuh dengan tidak disengaja. Ada pengampunan buat dia. Dia lari nanti ke kota perlindungan dan dia bisa selamat. Jadi hukum itu menuntut supaya manusia melakukan, tetapi manusia itu tidak mau. Tetapi Yesus datang untuk kasih. Ya, seringkali kita dengar tentang kasih Tuhan. Anugerah, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, oleh iman, keyakinan kita, percaya kita kepada Yesus. Jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pekerjaan kita, melainkan karena kasih Tuhan. Inilah kedatangan Kristus. Ini bulan Desember, kita mulai bersukacita ya. Pada bulan-bulan sebelumnya hilang sukacita seperti itu kira-kira ya. Karena terlalu banyak problem. Oh, tapi ini Desember, wah ini mulai terasa nuansa Natal. Wah, mulai ada pernak-pernik Natal, terang. Wah, mulai hati kita mulai terang. Amin. Coba dari kiri kanan katakan apakah hati kita terang atau belum? Terus bulan-bulan kemarin apa? Gelap kawan. Mulai terang, benar kan? Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, manusia itu dikuasai oleh kegelapan. Ya, dunia menjadi gelap, dikuasai oleh iblis. Itu sebabnya manusia yang hidup dalam kegelapan membutuhkan terang. Ya, seperti seorang yang sedang dalam perjalanan menuju satu tempat, ketika dia berjalan dalam kegelapan begitu susah untuk melakukan perjalanan itu. Ketika dia berjalan dalam kegelapan, seringkali dia akan terjatuh dan akan mengarahkan perjalanannya kepada tujuan yang tak jelas. Karena gelap, tidak bisa lihat, tidak bisa lihat rambu-rambu, tidak bisa melihat petunjuk. Dia tidak bisa lihat ada yang membahayakan dirinya. Jadi orang yang sedang berjalan dalam kegelapan itu berjalan dalam suasana yang sangat mengerikan. Kalau nggak percaya, coba nanti malam-malam bawa kendaraan, tidak ada lampu, jalan di satu tempat yang sangat gelap. Saya jamin, saudara akan ketakutan. Ya, apakah ada lubang? Apakah ada orang di depan untuk kita tabrak? Mengerikan sekali. Jadi orang yang berjalan dalam kegelapan itu mengerikan. Jadi jangan pernah jalan dalam gelap. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan berjalan dalam gelap. Kalau itu mengerikan. Tapi ada orang tidak menyadari bahwa dia sedang berjalan dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di sini adalah kehidupan secara dunia, dikuasai daging, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Hidupnya jahat. Dia terlibat dalam okultisme, kuasa-kuasa gelap, penyembahan berhala, dan dia tidak merasa dia di dalam kegelapan. Inilah keadaan manusia. Ya, pikirannya, perbuatannya jahat, tidak ada masalah bagi dia, karena dia sedang dalam kegelapan. Tetapi sesungguhnya dia sedang berjalan menuju maut, sebab upah dosa adalah maut. Dan tidak seorang pun di antara kita mau berjalan dalam kegelapan. Kalau kita tahu tentang terang itu, tetapi tidak semua orang yang mau datang kepada terang itu soalnya. Ada orang yang terlalu masuk dalam kegelapan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup di dalam terang? Kebenaran firman Tuhan yang pertama adalah kita harus datang kepada terang itu. Ya, kita harus datang kepada terang itu. Amin. Kita baca ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Siapa terang? Yesus. Yesus datang ke dunia. Dialah terang itu. Dan kemana kegelapan ketika Yesus datang? Kegelapan menyingkir. Kira-kira begitu.
di ruangan ini terang, di ruang sebelah gelap. Kita berada di ruang sebelah yang gelap, kemudian kita tahu di ruangan ini terang. Jadi keputusan daripada kita, apakah kita akan datang ke ruang terang itu atau tidak, atau masih tetap asik di ruang sebelah yang gelap itu. Dan terang itu sudah datang, sudah ada. Mari datang kepada terang itu. Ya, masuklah kepada terang itu. Jangan asik di dalam kegelapan. Di ayat 9 demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Perhatikan bagian terakhir. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Terang itu ada, tapi dunia tidak mengenalnya. Dunia asing dengan dirinya. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, asing di dalam dosanya. Tidak ada pertobatan, tidak mau datang kepada terang itu. Dan garis akhir hidup mereka adalah kematian yang abadi, neraka. Itu pasti. Ya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Inilah fakta, inilah kenyataan. Yesus Kristus datang ke dunia. Dia adalah terang itu, tetapi tidak semua orang meresponinya. Puji nama Tuhan, saudara dan saya meresponinya. Saudara dan saya sudah datang ke terang itu. Amin. Amin. Ini anugerah, ini yang disebut iman. Saudara tidak bisa memaksa seseorang datang kepada Yesus. Saudara tidak bisa mendorong orang supaya datang kepada Yesus, kepada terang itu. Tetapi sesungguhnya terang itu Tuhan berikan dalam hati kita. Maka dikatakan oleh iman Dia berikan kasih karunia kepada kita, dianugerahkan cuma-cuma hadiah yang istimewa. Akhirnya kita percaya kepada Yesus, kita datang kepada terang, dan akhirnya kita memiliki terang itu. Amin. Sudah memiliki terang itu. Nah, dulu kita ada di dalam kegelapan. Nah, apa yang terjadi ketika terang itu ada di dalam kita? Kegelapan yang ada di dalam diri kita menyingkir. Ini pasti. Orang yang sudah percaya Yesus, yang datang kepada terang itu, yang tadinya hidupnya dalam kegelapan, kegelapan itu menyingkir. Tadinya gampang-gampang marah, bisa melukai hati orang, marah sangat luar biasa, mencelakakan orang, bahkan bisa membunuh orang. Tetapi ketika terang itu ada, amarah, mau membunuh, balas dendam, sakit hati, menyingkir. Yang tadinya tidak ada sukacita, yang ada hanyalah bermuka muram. Ya, tetapi ketika terang itu datang, ada sukacita, wajahnya mulai bersinar, mulai tersenyum. Amin. Pastikan kiri kanan ada senyum. Coba lihat kiri kanan itu masih berkurang. Ya, ada yang hidup dalam kelakuan yang jahat, suka menipu, suka bohong. Ada orang kata tipu sana, tipu sini. Ya, melakukan kejahatan itu gelap. Tetapi ketika terang itu datang, terang itu ada dalam hati kita. Kelakuan kita yang gelap itu menyingkir. Ya, itu yang dikatakan bahwa menerangi setiap orang. Kedatangan Yesus ke dunia menerangi hati kita. Terang itu bercahaya, terang itu memancarkan sinarnya, dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan yang tadinya menekan kita, menguasai kita, membelenggu kita, kekuatan kuasa kegelapan itu tersingkir. Jadi orang yang datang kepada terang, terjadi perubahan di dalam hidupnya. Dia menjadi terang. Amin. Maka dikatakan seorang yang membawa pelita tidak mungkin menyalakan pelita kemudian ditaruh di bawah. Pelita pasti dikasih di atas dan kemudian bercahaya. Anak-anak Tuhan hidupnya bercahaya karena dia sudah memiliki terang itu. Dia sudah memiliki cahaya itu. Amin. Inilah yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Tetapi ironisnya adalah tidak semua
Dikatakan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Manusia sekarang banyak yang cuek tentang kebenaran, cuek tentang Tuhan, cuek tentang hal-hal yang baik. Ya, hati yang lebih mengikuti keadaan dunia. Dan itu firman Tuhan katakan. Satu contoh adalah di akhir zaman, firman Tuhan katakan, kasih seorang kepada yang lain semakin tinggi. Orang gampang membunuh orang lain. Sedikit sakit hati, sikap bunuh saja. Itu keadaan dunia. Dan tekanan ini semakin luar biasa. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang-orang yang memiliki terang, dia akan tetap bercahaya dimanapun dia berada. Bahkan kehadirannya membawa terang kepada orang lain. Amin. Di dalam kita ada terang. Kita tahu di sana ada kegelapan. Kita tidak biarkan kegelapan itu. Tapi kita datang kepada kegelapan itu. Ketika kita datang, hadirnya kita di dalam kegelapan itu membuat kegelapan itu tersingkir. Tadinya di sana ada kekacauan, ada masalah yang sangat rumit sekali. Yang kuasa kegelapan bekerja di sana. Tetapi ketika kita datang dengan terang yang ada pada kita, yang Yesus yang ada pada kita, kemudian kegelapan di sini meningkat. Berarti kita sangat dibutuhkan. Terang itu sangat dibutuhkan karena banyak orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Karena banyak tempat-tempat yang masih gelap dan sangat gelap, dan mereka sebenarnya menantikan terang itu. Yesus datang ke dunia yang sudah gelap, dan dia datang, dialah terang itu. Kita bersyukur bahwa kita datang kepada terang. Gambarannya kira-kira gelap dunia ini karena manusia sudah jatuh dalam dosa, mewarisi dosa nenek moyang. Jadi tidak ada manusia yang tak berdosa. Keturunan Adam dan Hawa semuanya berdosa. Ubah dosa ada dalam kegelapan. Tetapi Yesus datang. Terang itu datang. Ya, terang menerangi semuanya. Kalau terang itu akan menyingkapkan sesuatu yang gelap akan terlihat. Ya, akan terlihat jelas. Oh, ini salah, ini tidak benar, ini tidak benar. Ada yang menerangi. Dan persoalan adalah apakah kita datang kepada terang itu? Ini yang jadi masalah. Apakah saudara datang? Oh, puji Tuhan, kita sudah datang kepada terang. Amin. Amin. Saya mau berkata begini, kalau saudara belum dalam terang, saudara tidak akan ada status. Kalau saudara bukan orang percaya, saudara tidak ada di gereja. Itu apa? Tapi karena saudara sudah datang kepada terang itu, ya, kita beribadah kepada Allah. Kita mau memuji Dia. Mulut kita memuliakan Dia. Masih banyak orang dalam kegelapan? Ya, tapi mereka akan datang. Mereka akan datang. Mereka akan datang. Mungkin ada orang-orang yang dekat dengan kita. Kita yakin mereka akan datang. Mereka akan datang. Mereka akan datang. Amin. Semakin banyak yang datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang tidak mau datang? Garis akhir kita adalah kita bersyukur bahwa kita sudah datang kepada Tuhan. Kebenaran yang kedua adalah Bapak Ibu sudah dikasih dalam. Yang kedua, kita harus menyerahkan diri kepada Sang Pemilik hidup ini, yaitu Yesus Kristus. Menyerahkan diri. Jadi sebenarnya yang memiliki kita itu siapa? Tuhan, Allah. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kepemilikan bukan lagi Allah, karena manusia sudah ditaklukkan oleh kuasa gelap. Jadi kegelapanlah yang menguasai manusia. Ya, jadi yang menguasai manusia adalah kuasa kegelapan. Dan itu sebabnya Yesus datang, Sang Pemilik itu, supaya mengambil kembali miliknya, yaitu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ayat 11 berbunyi demikian. 11 dan 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
kedatangan Yesus Kristus sang pemilik itu ada dua respon dari manusia. Respon pertama, manusia tidak mengenal Dia, manusia tidak datang kepadanya, manusia menolak Dia, tidak percaya kepada Yesus. Ini manusia respon pertama. Ya, kira-kira begini, bagaimana hati Allah ketika manusia menolak Dia? Kita di perantau, kita sukses di perantauan. Kemudian papa mama kita datang dari kampung. Waktu mereka datang, kita bilang, siapa ya? Bapak siapa? Kira-kira hati papa bagaimana? Terus tadi kan, nanti kita tahu ya, setelah perantau nggak kenal mama ya. Begitu. Kita udah berhasil. Papa mama datang melihat kita. Ya, tapi kemudian kita respon siapa? Kenapa ya? Kenapa apa-apa? Ya baru 5 tahun berpisah dengan mama sudah gak kenal mama. Kebanggaan. Ada cerita ya. Ini ada cerita. Bukan di sini, di mana-mana kayak. Ini ada cerita. Seorang laki-laki ini dia menikah dengan seorang perempuan yang cantik dan jelita kaya raya. Tetapi laki-laki ini malu kalau papa-mamanya dari kampung. Ya, ini cerita. Semoga ini hanya cerita saja. Mudah-mudahan dongeng saja. Atau misalnya atas tidak tahu. Dan setelah menikah tidak diberitahu orang tua. Dan kemudian orang tua datang, dia malu kalau aku itu papa-mamanya yang miskin. Kemudian dia berkata, aku gak kenal dia. Dia suruh begitu. Kalau mau tulis di sana. Kira-kira papa-mamanya hati gimana? Tapi ini gimana? Sakit amat sakit, ya kan? Allah datang ke dunia, Dia merendahkan diri jadi manusia. Kalau Dia datang dalam kemuliaannya, semua manusia akan mati karena manusia sudah berdosa. Tetapi Dia merendahkan diri jadi manusia, bahkan lahir di kandang yang hina itu. Untuk apa? Untuk datang kepada umatnya, kepada anak-anaknya yang sudah merantau itu. Tetapi anak-anaknya menolak dan berkata, ini siapa? Aku gak kenal, aku gak perlu kamu. Itu respon pertama dari usaha pendidikan. Dan orang-orang yang punya respon seperti itu tidak akan berbohong. Pasti mereka akan berjalan menuju maut. Padahal Allah tidak mau mereka mati dalam kepasukan mereka. Firman Tuhan katakan, Allah tidak menghendaki kematian mereka dalam kepasukan mereka. Itu sebabnya Ia datang dan mencari serta menyelamatkan yang hilang itu. Tetapi yang hilang itu merasa diri tidak hilang dan menolak. Aku gak kenal. Itu tipe yang pertama dan ada. Dan itu menyedihkan. Dikatakan, tetapi orang-orang dunianya itu tidak menerima. Wow, dahsyat. Tetapi mereka, bagaimana dengan kita? Oh, kita sudah menerima Dia. Jadi kita seperti gambarannya begini, kita merantau. Ya, kemudian orang tua datang. Dari jauh saja kita sudah tahu Dia datang. Kita langsung berlari dan memeluk papa, mama. Terima kasih sudah datang. Kira-kira papa mama hatinya gimana? Senang, bahagia. Dan akan berkata, iya nak, untuk itu aku datang untuk kau. Aku mau peluk kau. Aku mau menikmati kebersamaan. Sang anak akan merasa hangat dipelukan orang tua itu, merasa senang, bahagia karena orang tua itu datang. Dan ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, yang menyambut Dia, yang menyambut Yesus, yang menyerahkan diri kepada Yesus, orang itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Ini penting, karena tadi kita sudah terbuat, sudah ada di dalam kuasa kegelapan itu, sudah menjadi anak-anak setan, anak-anak iblis, anak-anak kegelapan tadinya kita. Tetapi Yesus datang kepada kepunyanya yang dirampas oleh kegelapan itu dan Dia ambil kembali, dikembalikan kepada posisi semula sebagai anak-anak Allah.
Sebab Tuhan menciptakan manusia itu adalah baik untuk memuliakan namanya, bukan untuk melawan Allah. Tetapi dosa yang membuat manusia itu akhirnya melawan Allah. Tetapi Allah mau menyelamatkan kembali. Itulah Natal, itulah Yesus datang ke dunia, datang kepada miliknya. Saudara dan saya adalah miliknya. Dan yang harus kita lakukan supaya kita mengalami keselamatan adalah serahkan diri kepada Sang Pemilik. Datang kepada Sang Pemilik ini, aku milikmu, aku aman di dalam Engkau, aku tenang di dalam Engkau, dan apapun yang akan Kau berbuat bagiku, aku siap karena aku adalah milikmu. Saudara, kita ini milik Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, kita responi dengan sukacita. Kita menerima Dia. Amin. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Kita milik. Tetapi masih banyak orang yang belum menerima, menolak. Ada yang benar-benar menolak, melawan, bahkan gereja, menganiaya orang percaya. Tetapi sebelum mereka mati, orang-orang yang melakukan kejahatan ini sebenarnya Tuhan juga masih kasih kesempatan kepada mereka. Dan fakta menunjukkan ada orang-orang jahat, orang-orang yang menganiaya orang percaya, ternyata bertobat, datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah hati Tuhan, inilah hati Bapa, mengasihi anak-anaknya, mengasihi kepunyaannya, dan Dia datang ke dunia merendahkan diri menjadi manusia, supaya kita manusia ini dapat berjumpa dengan Dia, dapat hidup ketika Dia datang dan kita bersama dengan Dia. Sebab jika Dia datang dalam kemuliaannya, maka semua manusia akan mati karena manusia sudah diangkat. Tetapi Dia mau datang ke dunia menjadi manusia, dan kita respon, kita menerima Dia. Itulah Natal. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kita sudah menerima Yesus, bukan orang-orang yang menolak Dia. Dan tanamkan di dalam diri kita, karena kita percaya kepada Dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi secara posisi, status kita adalah anak-anak Allah. Berarti Allah yang mengasihi kita sebagai mana orang tua mengasihi kita. Dia peduli kepada kita. Dia tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan Alkitab berkata rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi mengapa kita meninggalkan Dia? Kalau begitu, jangan meninggalkan Tuhan. Amin. Boleh kiri kanan dan katakan jangan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau si dia berkata tinggalkan Tuhan, baru saya mau sama kamu. Bagaimana? Mau tinggalkan Tuhan atau tinggalkan si dia? Katakan kiri kanan, tinggalkan si dia. Jangan Tuhan. Tuhan tidak boleh ditinggalkan. Amin. Karena si dia bisa diganti bukan begitu. Kalau si dia dapat digantikan oleh Tuhan yang lebih bagus dari si dia. Bagusnya di mana? Yang pertama, harus di dalam Tuhan. Amin. Mencintai Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, Dia apa kita yang baik. Bagaimana mungkin Dia mata melihat keadaan kita? Oh mungkin saat ini keadaan kita susah. Tuhan tahu. Apa Tuhan diam saja? Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bulan Desember kita masuk, mengingatkan kita akan kedatangan Dialah terang. Tetapi lihat respon manusia. Ada yang datang kepada terang, tapi ada yang menolak terang. Kita bersyukur. Yang harus kita lakukan, datang kepada terang, miliki terang itu, dan tetap pertahankan hidup di dalam terang. Amin. Dan yang kedua, memang ada orang yang menolak, tidak datang kepada Sang Pemilik. Tapi kita meresponi. Saudara sudah datang kepada Sang Pemilik itu, dan kita ada di dalam tangan Sang Pemilik itu, yang memberi kehidupan itu, dan tetaplah ada di dalam Dia. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetaplah di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka kita akan terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara kita akan berdiri. Kita respon kebenaran firman Allah, dan sekaligus kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang akan menerima roti dan air yang pertama yang percaya kepada Yesus, kalau kecil dibaptis setelah besar dari sini,
yang rumah tangga sudah diberkati pernikahannya, dan yang ketiga, kalau ada dosa kesalahan yang Tuhan katakan sebelum menikmati roti dan anggur, berdoa secara pribadi, mohon pengampunan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, apabila kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita, Dia setia dan adil, Dia akan menyucikan menghapuskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Petugas perjamuan hari ke depan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman. Kami bersyukur bahwa kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami menyerahkan diri kami kepada Sang Pemilik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menerima kasih karunia Tuhan. Kami terus menyerahkan hidup kami hanya kepada meneraikan kebenaran firman bagi kami, dan tiba saatnya juga roti dan anggur akan dibagikan, mengingatkan kami akan kasih Tuhan Yesus Kristus yang sungguh menderita, mati, disalibkan itu untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Berkati roti dan anggur, berkati kami yang melakukannya. Di dalam nama Yesus